Dari Denny Wong, apakah ciri-ciri orang yang sudah mendapat meterai Allah dan adakah kita dapat mengetahuinya atau tidak? Silakan pendeta. Terima kasih banyak. Selamat malam, Saudara Denny Wong. Sebelum kita menanggapi tentang apa ciri-ciri orang yang sudah mendapat meterai Allah, kita perlu tanyakan dulu kapan meterai Allah itu diberikan dan apa itu meterai Allah. Kitab Wahyu mencatat tentang peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 yang disebutkan sebagai hari besar murka Allah. Hari besar murka Allah bagi orang-orang jahat. Lalu di ayat 17 dikatakan di sana, siapakah yang dapat bertahan? Jawabannya ada di pasal yang ke-7. Siapakah yang dapat bertahan pada hari murka Allah itu, di mana orang-orang jahat tidak tahan melihat kemuliaan Yesus pada saat kedatangannya. Maka di dalam pasal yang ke-7, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Alkitab menggambarkan tentang orang-orang yang dimeteraikan. Sebelum malapetaka yang besar itu datang, maka akan ada umat-umat Allah yang dimeteraikan. Umat-umat Allah yang masih hidup pada saat itu akan dimeteraikan. Dan meterai itu menandakan bahwa mereka adalah milik Allah dan mereka adalah orang-orang yang pasti akan diselamatkan dari segala macam malapetaka itu, dan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, mereka akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi meterai Allah itu akan diberikan kepada umat-umat Allah sesaat sebelum malapetaka yang terakhir yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-16, sebelum malapetaka itu ditimpakan kepada orang-orang jahat. Nah, kenapa disebut sebagai meterai Allah? Karena ada juga tanda yang lain, di mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pada saat kesukaran itu terjadi, Wahyu pasal yang ke-13 mencatat sebagai berikut. Saya baca ayatnya di dalam ayat yang ke-15, ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Ini menggambarkan orang-orang yang menerima tanda dari kuasa kejahatan yang ditunggangi oleh iblis atau setan yang digambarkan oleh naga yang dituliskan dalam Wahyu pasal yang ke-13. Sehingga pada saat yang sama, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan ada dua kelompok. Dan bahkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada dua kelompok. Seperti yang Yesus sendiri katakan dalam Matius pasal yang ke-25, yaitu mereka yang digambarkan sebagai domba-domba yang ada di sebelah kanannya, dan mereka yang digambarkan sebagai kambing yang ada di sebelah kirinya. Yang domba adalah yang selamat, dan yang kambing adalah yang akan dibinasakan. Sebelum malapetaka itu datang, maka kedua kelompok manusia ini akan sangat jelas bedanya, karena yang satu menerima meterai Allah dan yang satu lagi menerima tanda binatang tersebut. Kita tidak akan bahas apa itu tanda binatang, tapi sedikit saja petunjuk tentang apa itu meterai Allah, karena ini diberikan pada saat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka ini
adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia sebagai sambutan mereka terhadap pekabaran terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yakni pekabaran 3 malaikat tersebut yang dituliskan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Pekabaran malaikat yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air, yang ada kaitannya dengan penyembahan kepada Allah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Ia berhenti. Dan ini ada kaitannya dengan ketaatan kepada 10 perintah Allah, khususnya perintah yang keempat, dan itu disebutkan dalam pekabaran 3 malaikat. Lalu kemudian pekabaran 3 malaikat itu juga mengajak orang untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sesat yang digambarkan dalam ayat yang ke-8 Wahyu 14 sebagai Babel, dan Babel itu sudah rubuh. Lalu pekabaran malaikat yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-11 adalah suatu amaran supaya umat manusia tidak menerima tanda binatang tersebut, tetapi gantinya mereka akan menerima meterai Allah. Pilihan ada pada manusia untuk menerima meterai Allah atau menerima tanda binatang tersebut. Pada saat itu, maka ciri-ciri orang yang mendapatkan meterai Allah itu akan sangat kontras, kelihatan bedanya dengan mereka yang menerima tanda binatang tersebut. Karena ada ayat yang mengatakan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 bahwa yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat, yang berbuat cemar akan terus berbuat cemar, dan yang berbuat kebenaran akan terus berbuat kebenaran, dan yang kudus akan terus berbuat kudus. Setelah tanda itu diterima, lalu pintu kasihan sudah tertutup. Yang akan terjadi sesaat kemudian adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ajakannya adalah jangan kita tunggu sampai saat itu datang atau terjadi. Mulai sekarang ini kita boleh mempelajari firman Tuhan, melihat apa itu pekabaran Injil yang kekal yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6, dan pekabaran itu ada dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Dan kalau kita telah mengerti kebenaran firman Tuhan, pekabaran tersebut, mulai saat ini marilah kita terima, karena itulah yang akan mempersiapkan kita untuk membuat pilihan yang tepat di masa yang sukar itu, agar kita memilih untuk menerima meterai Allah. Terima kasih.